Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Rapat paripurna hari jadi Kota Padang, banyak anggota dewan asyik main telepon genggam masing-masing. Replika Tugu Api ditampilkan Kecamatan Padang Timur, meriahkan Festival Telong-Telong Kota Padang. Pawai Telong-Telong meriahkan peringatan hari ulang tahun ke-356 Kota Padang. Sejatinya, aturan Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang melarang siswanya membawa telepon genggam ke ruang kelas patut ditiru dan diterapkan bagi anggota dewan yang terhormat. Pasalnya, saat rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang yang menjadi puncak acara peringatan Hari Jadi Kota ke-356, banyak anggota dewan yang terhormat asyik bermain telepon genggam masing-masing ketimbang menyimak rapat paripurna dengan serius. Hal itu terpantau di gedung DPRD Padang di Ayapacah pada Kamis pagi. Padahal, rapat paripurna itu tidak saja dihadiri oleh pejabat Padang dan unsur Forkopimda lainnya, namun juga banyak undangan yang hadir mengikuti rapat paripurna itu. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Padang mengatakan, pada hari jadi ini masih banyak pekerjaan rumah bersama yang mesti dituntaskan, seperti tawuran, balap liar, masalah pendidikan, pedagang kaki lima, dan berbagai persoalan lainnya. Persoalan sosial juga mengkhawatirkan kita adalah masih banyak yang pengguna narkoba, kemudian LGBT, serta tawuran antar pelajar dan remaja, dan balapan liar. Masalah penerimaan peserta didik baru masih banyak keluhan dan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Sementara itu, Wali Kota Padang mengklaim pertumbuhan ekonomi di Padang naik hingga 3 kali lipat, dari 1 triliun rupiah menjadi 3 triliun rupiah. APBD Padang sendiri tahun 2025 ini tercatat 2,9 triliun rupiah. Kita berbangga pertumbuhan ekonomi Kota Padang menunjukkan tren yang sangat positif. Tahun lalu 2024 izin Bapak Gubernur, pencapaian investasi Kota Padang ini mencapai 3 kali lipat lebih dari ekspektasi BKPM Republik Indonesia. Dari target 1 triliun kita mencapai lebih kurang 3 triliun rupiah. Artinya apa? Iklim investasi menunjukkan tren ekonomi yang positif. Hari jadi Kota Padang ditandai sejak peristiwa penyerbuan para pejuang yang berhasil merebut gudang senjata di wilayah Kota Tua saat ini dari tangan penjajah Belanda 356 tahun yang lalu. Robiham melaporkan dari Padang. Sejumlah aparatur sipil negara ini akhirnya berhasil menyelesaikan pembuatan replika Tugu Api di kantor Camat Padang Timur, Kota Padang pada Selasa siang. Replika Tugu Api dengan ukuran hampir 2 meter ini dikerjakan dalam waktu sepekan. Pembuatannya tidak cukup sulit karena bahan-bahannya mudah didapatkan. Bahan dasarnya dari besi dan ditutup dengan gabus warna-warni yang melambangkan beragam etnis yang tinggal di Padang. Perwakilan Kecamatan Padang Timur dalam Festival Telong-Telong tahun ini akan menampilkan hal berbeda, yakni dengan parade membawa replika Tugu Api yang menarik dan unik. Tugu Api merupakan bentuk simbol perlawanan dan kecerdasan Kota Padang. Tugu Api yang dikenal ini sebenarnya merupakan Tugu Padang Area berbentuk 3 api berlilit ke atas, yang artinya Tigo Tungku Sajarangan di Minangkabau. Di tahun 2025 ini ulang tahun Kota Padang yang ke-365. Ini merupakan salah satu bukti keberanian orang Minangkabau, khususnya Kota Padang, dalam melawan penjajahan Belanda dengan menggunakan telong-telong atau lampion. Ini seperti yang kita lihat, ada 3 lidah api yang
melilit ke atas. Ini sebagai simbol di Minangkabau bahwasanya Tigo Tungku Sejarangan. Pawai Telong-Telong merupakan agenda tahunan di Padang untuk mengenang dan melestarikan kembali perjuangan warga Padang melawan penjajah Belanda. Alfi melaporkan dari Padang. Peringatan hari ulang tahun ke-356 Kota Padang yang jatuh tanggal 7 Agustus dimeriahkan dengan pawai Telong-Telong pada Rabu malam. Pawai Telong-Telong diselenggarakan di kantor Balai Kota Lama, Pusat Kota Padang, dan berakhir di Gedung Youth Center, Jalan Bagindo Aziz Chan. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan pawai Telong-Telong yang diikuti oleh 11 kecamatan di Padang dan instansi pemerintah lainnya. Para peserta menghias kendaraan dengan aneka bentuk yang mencirikan keunggulan atau andalan daerah masing-masing. Peserta pawai juga tampil dengan berbagai busana adat. Ada yang memakai busana adat Minang, ada yang berbusana pernikahan yang diiringi oleh kaum perempuan yang membawa jamba di atas kepala. Ada juga yang membawa obor atau telong-telong. Pawai ini juga dimeriahkan dengan penampilan dari etnis Tionghoa yang membawakan tari liong atau naga. Banyak harapan warga Padang di hari jadi tahun ini, seperti keinginan adanya terminal angkutan kota di dalam kota, pemberdayaan masyarakat ekonomi rendah, hingga pemanfaatan objek wisata untuk meningkatkan kunjungan dari wisatawan luar provinsi. Yang saya minta Pak Balai Kota tolong dibikin terminal terminal angkot dan terminal bus di dalam kota. Orang berjualan tertib, ada terminal dan tidak ada pertengkaran dengan Satpol PP. Kaki lima tidak perlu berjualan di pinggir jalan. Mana orang pedagang kaki lima kan berjualan di pinggir jalan, tempat berjualan tidak ada. Utama terminal, sudah ada terminal di Kota Padang. Bagus, Kota Padang ini nggak ada terminal angkot dan terminal bus. Kota Padang lebih baik lagi. Kalau kami masyarakat kecil nih ya, masalah bantuan kayaknya. Gimana? Masih ada yang tidak tepat sasaran. Untuk kesehatan masih ada juga masyarakat kecil yang belum ada BPJS gratisnya masih ada. Kalau untuk acara HUT Kota Padang itu sangat bagus sekali. Pantai Niwarna di Pantai Padang dan Pantai Air Manis itu tuh tempat sangat bagus. Karena itu tuh bisa menarik turis-turis yang dari luar negeri bisa datang ke Kota Padang ini. Tapi sangat disayangkan selama ini saya lihat hanya seputaran lingkungan pemerintah Kota Padang di situ-situ saja untuk dibuat acara. Telong-telong merupakan alat penerangan yang dibingkai dengan bambu, kemudian dilapisi kertas yang dibuat dengan berbagai macam bentuk. Di dalam wadah yang dibingkai itu ada cahaya api yang berasal dari minyak goreng yang ditaruh di dalam botol dan diberi sumbu. Menurut catatan sejarah, lebih dari 3,5 abad lalu, warga Padang mengadakan arak-arakan telong-telong menuju pelabuhan Muara Padang yang menjadi markas tentara Belanda. Saat menyaksikan telong-telong melintasi markasnya, penjajah tak menyangka jika warga yang membawa telong-telong adalah pribumi yang hendak menyerang mereka. Berkat penyamaran itu, pribumi berhasil menguasai dan menduduki loji atau bangunan yang menjadi markas tentara Belanda. Peristiwa yang terjadi tanggal 7 Agustus 1669 itu dijadikan sebagai hari lahir Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang warga Jorong Sinuangon yang menderita penyakit dalam harus ditandu dari rumahnya menuju ibu kota kecamatan Duokoto, Pasaman. Yang menderita sakit adalah wali Jorong Sinuangon bernama Suhandri. Selama ini, wali Jorong dirawat oleh seorang bidan di rumahnya. Namun karena kondisi kesehatannya yang semakin parah, maka Suhandri harus dirujuk ke rumah sakit. Komplikasi, ada sakit gula, lambung,
paru-paru. Namun membawa Suhandri ke rumah sakit bukanlah perkara mudah. Pasalnya warga harus menandunya sejauh 12 km karena tak ada akses jalan yang bisa dilalui mobil. Perjuangan warga belum selesai, meski telah menandunya lebih dari 10 km. Saat tiba di tepi sungai Batang Pasaman, warga tak berani berenang sambil menandunya karena arus sungai sedang deras. Tak hilang akal, warga membuat rakit darurat dari kayu dan ranting. Pasien kemudian dinaikkan ke atas rakit dan ditarik bersama-sama ke seberang. Agar rakit tak dihanyutkan arus sungai, beberapa warga menahannya dengan tali. Dengan cara itu, rakit selamat hingga tiba di seberang. Di seberang sungai, mobil ambulans telah menunggu dan pasien dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina di Panti untuk mendapatkan perawatan. Jalannya licin, terus ada pendakian, ada penurunan. Pas menurun ke sungai itu yang paling sulit, yang paling berbahaya itu. 12 kilo. Ya, harapan kita kan semoga ada pembangunan untuk ke depannya. Kisah perjuangan warga menandu pasien ini merupakan cerita lama yang selalu berulang. Namun anehnya tak ada niat pemerintah Kabupaten Pasaman untuk membangun jalan dan jembatan, apalagi memperbaiki jembatan satu-satunya yang rusak akibat banjir bandang. Negara seolah tak hadir untuk meringankan beban ratusan warganya. Fauzan melaporkan dari Pasaman.